Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Andini Mutiara Asri, dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Maria Alkitia. Saya Najuli Dayati. video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Benarda SPMM. Adapun kami akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Pengendalian Hasil Manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi tersebut. Pengertian pengendalian hasil. Pengendalian hasil atau result control adalah suatu sistem pengendalian yang dilakukan dengan memberikan bayaran untuk kinerja terbaik yang dihasilkan oleh karyawan. Pembayaran untuk kinerja adalah sebuah contoh yang paling menonjol dari tipe pengendalian hasil, karena melibatkan pemberian imbalan berupa reward pada karyawan untuk hasil kinerja yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian hasil, memungkinkan perusahaan menjadi terbantu untuk menarik serta mempertahankan karyawan yang percaya diri akan kemampuan mereka. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan pada berbagai tingkatan organisasi. Pengendalian hasil membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan perwujudan otonomi atau pusat pertanggungjawaban. Pengendalian tidak hanya dibutuhkan pada level manajemen saja, tetapi juga dapat diterapkan pada level yang lebih bawah di dalam organisasi. Karena sebagian besar perusahaan telah memperoleh pengaruh yang baik. Selanjutnya, pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil menyediakan beberapa manfaat tipe pencegahan. Hasil yang didefinisikan dengan baik akan memberikan informasi pada karyawan apa yang diharapkan perusahaan dari mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Dengan adanya pengendalian ini dapat mengurangi potensi kurangnya pengarahan. Pengendalian hasil juga dapat menjadi efektif khususnya terkait dengan masalah motivasi terhadap karyawan. Berikut ini ada beberapa elemen dari pengendalian hasil. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, target kinerja. Dan keempat, menyediakan imbalan ataupun sanksi. Berikut ini ada beberapa kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. Yang pertama, organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. Yang kedua, karyawan yang tindakannya dikendalikan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, organisasi dapat mengukur efektivitas hasil. Selanjutnya ada agar pengendalian hasil efektif. Yang pertama, ketepatan. Ketepatan adalah tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Beberapa aspek kinerja seperti tanggung jawab sosial, kecerdasan dalam menjalankan kepemimpinan, pengembangan pegawai menjadi sulit, bahkan tidak mungkin untuk diukur secara tepat, karena pengukuran mengandung kesalahan acak atau bias yang sistematis. Lalu yang kedua, objektivitas. Sebuah pengukur objektif yang seharusnya diambil, yang dimaksudkan dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tidak bias. Alternatif pertama, memiliki pengukuran yang dilakukan oleh orang yang independen dalam proses, seperti orang pada Departemen Pengendalian. Alternatif kedua, memiliki pengukuran yang telah diverifikasi oleh pihak independen seperti auditor. Lalu yang ketiga ada tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran. Pemberian provinsi yang didasarkan pada hasil. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena ada dua alasan. Yang pertama, motivasi. Tekanan akan membantu memastikan bahwa karyawan tidak menjadi mudah berpuas diri
ceroboh atau boros. Yang kedua, tepat waktu. Dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Lalu yang keempat, ada mudah dipahami. Pertama, karyawan perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh, karyawan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dinyatakan dalam hubungan baru atau hubungan yang berbeda. Yang kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran paling tidak dalam artian luas. Sebagai contoh, manajer pembelian yang bertanggung jawab terhadap rendahnya biaya pembelian bahan baku tidak akan berhasil sampai mereka mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima, efisiensi biaya. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi terlalu mahal untuk dikembangkan atau digunakan. Jika hal tersebut terjadi, perusahaan mungkin memerlukan alternatif penyelesaian yang lain dengan mengukur yang lebih efektif dari sisi biaya. Studi kasus Lockheed Company de Mexico S.A. de CV, Jose Monteiro, General Manager di Meksiko, menilai otonominya bahwa evaluasi kinerja dan struktur kompensasi menyebabkan lebih memerhatikan beberapa hal. Salah satu hal yang sulit dikelola di Meksiko adalah kompensasi. Kemudian permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pelaksanaan melampaui penawaran. Lockheed adalah perusahaan baru di Meksiko, dan jika perusahaan ingin berkembang, perusahaan harus membayar pekerja dengan tepat. Jose telah memutuskan untuk memberikan toleransi persaingan antar perusahaan atau mengambil langkah untuk menghentikan hak prerogatif tenaga penjual untuk melewati garis batas wilayah mereka dan insentif mereka juga. Langkah yang diambil oleh Jose Monteiro merupakan langkah dari pengendalian hasil, di mana ia ingin melakukan pembayaran atau kompensasi untuk kinerja pada karyawan untuk hasil yang bagus dan memiliki keterampilan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan. Pada tahun 1991, Lockheed mencapai peringkat penjualan ke-447 pada majalah Fortune dari 500 daftar perusahaan industri terbesar di Amerika Serikat dan memperkerjakan 3.500 orang karyawan. Selama 10 tahun, tumbuh mencapai 22,4%, menjadikan perusahaan berada pada urutan ke-18. Perusahaan mengidentifikasi 4 elemen dari keanekaragaman, yaitu geografi, pasar pengguna akhir, penggunaan produk, dan keragaman produk. Dari kesuksesan yang diraih oleh perusahaan Lockheed selama 10 tahun tersebut tidak lepas dari kualitas karyawan itu sendiri. Pemberian kompensasi yang diberikan oleh sang manajer pun ikut andil karena kerja keras karyawan dan iming-iming berupa imbalan bagi karyawan yang paling berbakat dan bekerja paling keras cukup memengaruhi kinerja karyawan dalam menciptakan produk. Kinerja berdasarkan kompensasi. Kompensasi karyawan pada Lockheed de Mexico tergantung pada kinerja semua karyawannya yang memenuhi syarat, baik untuk pembagian laba perusahaan maupun peningkatan gaji semi tahunan. 1. Pembagian laba. Jose memberikan pembayaran pembagian laba menjadi kompensasi insentif yang mana dengan keberhasilan lengkap dalam meyakinkan karyawannya bahwa pembayaran yang diberikan untuk kinerja yang baik. 2. Kenaikan gaji. Gaji karyawan akan meningkat setiap semi tahunan. Jose Monteiro ingin menawarkan paket kompensasi yang unggul untuk meningkatkan kemampuannya dalam menarik dan mempertahankan orang-orang yang tepat. Tetapi dia menyadari bahwa tidak mudah untuk menilai kompensasi karena paket pada penggajian di Meksiko sangat unik. Kesimpulan, materi ini menggambarkan
Pentingnya bentuk pengendalian. Pengendalian hasil yang digunakan pada berbagai tingkatan dalam organisasi. Pengendalian hasil adalah sebuah bentuk pengendalian tidak langsung karena tidak secara eksplisit fokus pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh karyawan, akan tetapi secara tidak langsung memberikan beberapa keunggulan penting. Pengendalian hasil seringkali tetap bisa efektif ketika tidak ada kejelasan tentang perilaku apa yang paling diinginkan. Selain itu, pengendalian hasil dapat menghasilkan pengendalian yang baik jika memberikan keleluasaan pada karyawan untuk berperilaku dengan pengendalian otonomi yang sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi kami dan banyak orang. Terima kasih.